Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat terkait perselisihan lahan tanah antara masyarakat Desa Waihui, Lampung Selatan dengan 3 perusahaan milik Bumi Waras. Rapat dengar pendapat secara langsung digelar di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Rapat dihadiri Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Yozi Rizal beserta anggota, kuasa hukum masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Gerbang, perwakilan Badan Pertanahan Nasional Lampung, serta perwakilan warga Desa Waihui. Saudara sekalian, pada kesempatan berbahagia ini saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia-Nya. Di pagi hari menjelang siang ini kita dapat hadir di sini di ruang rapat komisi DPRD Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh LBH Gerbang terkait perselisihan antara masyarakat Waihui dengan 3 perusahaan yang ada di sana. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insyaallah sahabat, keluarga, dan kita semua para pengikutnya dapat bersama beliau sampai di yaumil akhir kelak. Dalam rapat dengar pendapat seharusnya ketiga perusahaan yang terlibat turut hadir. Namun staf DPRD Lampung sempat kesulitan menemukan alamat lengkap ketiga perusahaan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seyogyanya pertemuan kita hari ini juga dihadiri oleh PT Budi Tata Semesta, PT Budi Tata Abadi, dengan PT GMPK. Saya nggak tahu ini gerakan masyarakat atau apa ini GMPK-nya. Nah, staf DPRD kesulitan menghubungi 3 badan usaha ini untuk mengantarkan surat karena tidak punya alamat yang jelas. Terakhir, karena ada indikasi bahwa 3 badan usaha itu bagian dari Bumi Waras, akhirnya dicoba diantar ke sana dan ternyata mereka mengiyakan bahwa itu anak perusahaannya. Dan undangan ini sudah sampai, mereka meyakini undangan ini sampai dan akan ada respon. Tapi alhamdulillah syukur rapat dengan pendapat kita yang kita agendakan yang 10 kita coba molorkan sampai dengan 10.45 sekarang. Tidak ada tanda-tanda akan kehadiran mereka. Nah, saya nggak tahu apakah mereka ini, tapi saya tahu. Saya tadi coba konfirmasi ke staf bahwa pada saat pengiriman surat ini ada ininya dan ada tanda terima. Artinya saya bisa katakan bahwa kawan-kawan ini yang mungkin yang anggap nggak ada DPRD ini, dianggap tidak ada, tapi nggak apa-apa, ini momentum yang pertama. Tapi saya pastikan akan kita undang lagi dan nggak datang nanti kita akan minta pihak berwajib nanti untuk memanggil mereka secara, karena memang ada mekanisme seperti itu. Saya kira siapapun dia, korporat sebesar apapun, mereka harus menghormati lembaga ini. Tidak boleh mereka mengabaikan lembaga kita. Mikdar Ilyas ditunjuk sebagai pimpinan rapat dengar pendapat, meminta kuasa hukum masyarakat dari LBH Gerbang menjelaskan secara jelas dan lengkap terkait permasalahan yang terjadi. Komisi 1 dan DPR serta dari lembaga terhukum yang saya hormati, sebagai telah terlihat bersama untuk memandu acara rapat pada siang hari ini untuk komisi pemilihan kepada saya. Untuk itu kami persilahkan kepada pihak lembaga terhukum untuk menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan secara jelas, lengkap, sehingga kita semua dapat memahami baik itu DPR maupun dari anggota Komisi 1 yang sama-sama kita
Kami LBH Gerbang, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Bangsa, berdomisili di Bandar Lampung selaku kuasa hukum masyarakat penggarap tanah atas tanah garapan yang berlokasi di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang luas tanah garapan masyarakat itu kurang lebih hampir 50 hektar. Tanah garapan masyarakat kita sebut sebagai objek hukum konflik pertanahan, yang konflik terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan. Perusahaan yang kami maksud adalah perusahaan bumi waras yang menggunakan beberapa nama dari perusahaan berbadan hukum. Hadirin yang kami hormati, objek hukum konflik pertanahan berasal dari pelepasan hak guna usaha atau HGU atas perkebunan W. Halif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang saat itu sekitar tahun 1980 objek hukum telah berstatus tanah negara. Sekitar tahun 1980 dan seterusnya, objek hukum digarap oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan kebun atau ladang, dan masyarakat penggarap diberikan perolehan hak tanah oleh negara melalui kantor desa setempat dengan bukti kepemilikan adalah surat keterangan garapan dari kantor desa Waihui. Kemudian sekitar tahun 1996, pihak perusahaan dengan menggunakan beberapa nama PT Perseroan Terbatas atau perusahaan berbadan hukum melakukan proses pengajuan sertifikat yang berlokasi di sekitar lahan tanah garapan masyarakat dimaksud, dan oleh karena itu kemudian terbit sertifikat hak guna bangunan dengan luas tanah yang dimohonkan oleh pihak perusahaan keseluruhan hampir mencapai luas 300 hektar.